Selamat datang di channel Brianto Sianipar. Tugas kelompok 1, ruang kolaborasi modul 1.4, presentasi dan diskusi. CGP Angkatan 9, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Peserta kelompok, moderator Ibu Kartika Dwi Siahaan, presenter Brianto Sianipar, notulen Ibu Resli Mayanti Siagian. Pada kasus 1, analisis kasus yang kami analisa adalah Pipi dan Natali tidak menghormati Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah restitusi yang dilakukan adalah menanyakan keyakinan kelas dan sekolah. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, dan Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang dilakukan sudah sesuai. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, yang pertama, meminta maaf. Yang kedua, berdiskusi dengan teman cara memperbaiki untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Eni. Yang ketiga, mengusulkan mengirim email tentang gagasan memperbaiki hubungan dengan Ibu Eni. Pertanyaan berikutnya, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Pipi dan Natali? Jelaskan jawaban. Posisi yang diambil adalah membuat rasa bersalah. Ibu Eni memberikan teguran Pipi dan Natali dengan berkata, posisi yang diambil adalah membuat rasa bersalah. Ibu Eni memberikan teguran kepada Pipi dan Natali dengan berkata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Pertanyaan berikutnya, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya Pak Hasan, sebaiknya mendiskusikan langkah-langkah dengan segitiga restitusi atau menstabilkan identitas anak, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada konteks kasus 2, analisis kasus yang kami analisa adalah Sabrina tidak menggunakan sepatu hitam dan terlambat ke sekolah atau melanggar peraturan sekolah. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Posisi yang diambil adalah posisi penghukum. Indikatornya, yang pertama, dari kalimat Pak Lukman, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Yang kedua, Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan selanjutnya adalah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jika Pak Lukman mengambil posisi manajer, pertanyaan yang diajukan adalah, jika Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan yang diajukan dengan restitusi segitiga pada menstabilkan identitas, Pak Lukman seharusnya menanyakan Sabrina, coba lihat dirimu, apakah ada yang salah dengan sepatumu? Bapak dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Pada validasi tindakan, Pak Lukman mengatakan, saya bisa memahami alasan kamu, mengapa kamu bisa terburu-buru berangkat ke sekolah ini. Jadi, Pak Lukman menanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu sudah meyakini keyakinan kelas kita selama ini? Jika kamu sudah meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Pertanyaan berikutnya,
Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bila saya kepala sekolah, nilai kebajikan yang dituju adalah yang pertama kekompakan, kemudian yang kedua keadilan, ketiga keindahan. Bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Saya mendiskusikan dengan Pak Lukman ketika siswa melanggar peraturan supaya tidak langsung menghukum, tetapi mencoba bertindak posisi sebagai manajer. Pada konteks kasus 3, kelompok kami menganalisis kasusnya adalah pelajar tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kelompok kami menyepakati dengan membuat jawaban membuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ya, ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu? Fajar pun diam membisu. Pertanyaan berikutnya adalah membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah Fajar merasa bosan dengan cara mengajar Ibu Dani dan dia ingin memilih hal baru. Pertanyaan selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Yang dilakukan dan pertanyaan yang diajukan adalah, kamu tahu kan peraturan di kelas tidak boleh tidur-tiduran atau malas-malasan? Kemudian, kamu tahu kan sanksinya bila melanggar aturan tersebut? Ibu Dani memberikan pertanyaan supaya murid mengingat peraturan dan konsekuensi yang sudah disepakati. Pertanyaan selanjutnya adalah, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika saya kepala sekolah, saya mendiskusikan penyelesaian masalah menggunakan posisi manajer dengan cara segitiga restitusi. Pada konteks kasus 4, analisis kasus adalah Anto dan Dino bertengkar adu mulut dan kontak fisik. Pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi yang diambil Ibu Siti, posisi manajer. Hal yang dilakukan Ibu Siti, yang pertama, tidak langsung menghukum Anto dan Dino. Kemudian, manajer emosi Dino yang sedang marah dengan mengatakan kamu sedang marah sekali, bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian posisi manajer, anak untuk dapat menemukan solusi penyelesaian masalah dengan menanya keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia untuk memperbaikinya. Kemudian posisi menawarkan solusi untuk menjahitnya. Pertanyaan berikutnya, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatannya kepada Dino membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Penguatan kepada Anto, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira nilai-nilai kebajikan, keyakinan sekolah, apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Yang pertama adalah keyakinan kelas persahabatan. Akhirnya Dino dan Anto pada saat pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau atau tidak dendam. Kemudian bertanggung jawab. Dino sepanjang siang belajar menjahit dan memperbaiki kancing kemeja Anto. Notulen moderator Kartika Dwisiaan, presenter Berianto Sanipar, saya sendiri. Notulen Resli Mayanti Siagian. Acara pembuka, kemudian pemaparan, sesi tanya jawab, yang terakhir adalah penutup. Tanggapan pertanyaan
pada ruang kolaborasi presentasi, pada kasus 3, yang pertama tanggapan dari Bapak Sopayan Hutahayan pada kasus 3 bahwa Fajar bermalas-malasan dan tidur-tiduran dalam belajar bahasa Inggris bukan karena ingin bebas, tetapi Fajar adalah tidak menguasai mata pelajaran bahasa Inggris. Dari tanggapan Bapak Brinson menurut, Fajar membutuhkan kasih sayang. Dari Ibu Lilis Pardosi bertanya, perlu dijelaskan langkah-langkah restitusi kepala sekolah. Pada kasus 4, yang pertama, Bapak Sopayan juga memberikan tanggapan perlu ditambahkan penguatan untuk Dino, bahwa penguatan Dino bertambah yaitu menjahit. Pada kasus 4, yang pertama, Bapak Sopayan juga memberikan tanggapan perlu ditambahkan penguatan untuk Dino, bahwa pengetahuan Dino bertambah yaitu menjahit pada konsekuensi keyakinan kelas. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.